Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rauzatul Jannah, mahasiswa UIN Arandiri dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, akan membahas tentang data dan jenis data. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas final dari Bapak Khairul Ismi SPDI MPD selaku dosen pengampu statistik pendidikan. Nah, jadi di sini saya akan membahas yaitu tentang data dan jenis data. Yang pertama sekali yaitu pengertian data. Secara etimologis, data merupakan bentuk jamak dari kata datum yang berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Data merupakan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan penarikan kesimpulan. Nah, data merupakan kumpulan fakta yang diperoleh dari suatu pengukuran atau angka. Yang kedua, jenis-jenis data. Jenis-jenis data terbagi menjadi dua. Yang pertama, menurut sifatnya, dan yang kedua, menurut cara memperolehnya. Nah, yang pertama, menurut sifatnya. Ada data kuantitatif dan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kategori atau atribut. Contohnya, harga emas hari ini mengalami kenaikan. Kemudian ada sebagian dari produksi barang A pada perusahaan X rusak. Yang kedua, ada data kuantitatif, adalah data yang berbentuk bilangan. Contohnya, tinggi badan Ani adalah 170 cm dan berat badan Jordi adalah 40 kg. Data kuantitatif ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada data diskrit dan ada data kontinum. Data diskrit adalah data yang diperoleh dengan cara menghitung. Contohnya, jumlah siswa yang mengikuti mata kuliah ini mencapai 110 orang. Kemudian ada data kontinu, yaitu data yang diperoleh dengan cara mengukur. Contohnya, jarak antara kota Bandung dengan kota Cirebon adalah 130 km. Jenis data yang kedua adalah menurut cara memperolehnya, yaitu ada data primer dan data sekunder. Data primer ini merupakan data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi serta diperoleh langsung dari proyeknya. Contohnya, pemerintah melalui Biro Pusat Statistik ingin mengetahui jumlah penduduk Indonesia. Maka, Biro Pusat Statistik mengirimkan petugas-petugasnya untuk mendatangi secara langsung rumah tangga yang ada di Indonesia. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Biasanya data itu dicatat dalam bentuk publikasi-publikasi lain. Contohnya, misalkan seorang peneliti memerlukan data mengenai jumlah penduduk di sebuah tempat pada tahun 1960 sampai 1970, maka orang itu dapat memperolehnya di Biro Pusat Statistik. Kemudian contoh skala data, yaitu ada skala nominal, ada skala interval, ada ordinal, ada ratio. Skala nominal adalah skala yang mendasarkan pada pengelompokan atau pengkategorian peristiwa atau fakta, dan apabila menggunakan notasi angka sama sekali tidak menunjukkan perbedaan kualitatif. Contohnya yaitu jenis pekerjaan, misalnya PNS, swasta, tani, dan lain-lain. Kemudian skala ordinal adalah pengukuran di mana skala yang dipergunakan disusun berdasarkan atas jenjang dalam atribut tertentu, sehingga penyusunannya disusun secara terurut dari yang rendah sampai yang tinggi menurut suatu ciri tertentu. Namun, antara urutan atau ranking yang satu dengan yang lainnya itu tidak mempunyai jarak yang sama. Contohnya, mengukur juara sepak bola, Persibaya, Persija, Persib. Nah, yang ketiga ada skala interval, yaitu skala pengukuran di mana jarak satu tingkat dengan tingkat lainnya sama. Oleh karena itu, skala interval dapat juga disebut sebagai skala unit yang sama. Contohnya, pengukuran suhu. Yang terakhir ada skala ratio, yaitu skala yang mempunyai nilai nol mutlak dan mempunyai jarak yang sama. Contoh, umur manusia, ukuran timbangan, tinggi pohon, dan lain-lain.
Sekian video singkat dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.